Memangnya kenapa iman harus diperbaharui? Karena dijelaskan di dalam kitab Syarah Kasifatus Saja, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa level iman manusia itu semuanya ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat, sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal solih yang sudah kita lakukan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa mengampuni segala bentuk kekurangan kita selama menjalankan ibadah tersebut. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita juga bersama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jamaah yang hadir pada kesempatan subuh ini, umumnya keluarga besar kita di rumahnya masing-masing, semoga senantiasa ada dalam kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, khususnya cita-cita kita di tahun 2026 ini, semoga segera Allah kabulkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berikutnya kita doakan juga para jamaah Fathul Ummah yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran, Allah karuniakan ketabahan, dan Allah segera angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan sakitnya tersebut menjadi wasilah pengukur atas dosa-dosanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadihinnya wa likulli niyatin salihah, nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak terasa sekarang kita sudah ada di pekan terakhir mungkin di bulan Muharram, yaitu bulan yang salah satu dari bulan yang Allah muliakan. Tidak terasa, serasa baru kemarin kita berada di tahun 1447 Hijriah, dan sekarang kita sudah ada di tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan amal kita selama di tahun 1447, baik yang sifatnya mahdoh maupun ghair mahdoh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan 1 tahun ke depan di tahun 1448 Hijriah ini, kita semua dimampukan oleh Allah untuk beramal soleh lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita semua sudah tahu sabda Nabi bahwa orang yang celaka adalah orang yang hari ini
lebih buruk daripada hari kemarin. Dan orang yang rugi adalah hari ini sama dengan hari kemarin. Dan orang yang beruntung adalah hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Nah itu mah pilihan kita, mau milih yang mana? Mau milih yang A, mau milih yang B, mau milih yang C, silahkan. Cuman pilihan terbijak adalah harapan kita lebih baik lagi di tahun 1448 Hijriah. Pertanyaannya sebelum kita bahas kitab Tamihul Ghafilin tentang ilmu, apa yang harus kita tingkatkan agar jauh lebih baik? Pertanyaan kan itunya pertanyaan teh. Jawaban yang paling cocok menurut kami adalah perihal keimanan yang harus diperbaharui di tahun 1448 Hijriah ini. Memangnya kenapa iman harus diperbaharui? Karena dijelaskan di dalam kitab Syarah Kasifatus Saja, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa level iman manusia itu semuanya ada 5. Level iman manusia itu yang level 1 dan level 2 kata Imam Nawawi di kitab tersebut oleh Allah dibagikan rata ke seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah. Akan tetapi yang sisanya level ketiga, 4 dan 5 hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Apa level pertama dan kedua? Di kitab tersebut dijelaskan level iman yang pertama adalah iman taklid. Apa iman taklid? Imannya seseorang yang tidak tahu dalil. Jadi dia beramal tidak tahu dalilnya. Cak Sunda nama kumaha ramena, batur ka masjid, batur senam, apalagi batur ngopi gitu. Jadi tidak tahu dalil yang dia lakukan. Jadi amalnya tanpa dasar. Nah itu iman taklid namanya. Yang kedua iman ilmu. Apa iman ilmu? Iman ilmu adalah imannya seseorang yang beramal berdasarkan dalil. Bapak kenapa ke masjid berjamaah subuh-subuh jauh-jauh dari rumah? Kan ada perintah Allah dalam Al-Quran. Bagaimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oh iya, tahu dalilnya. Bapak kenapa subuh-subuh bukannya pulang malah duduk di sini sampai duha? Mau ngapain? Kan mau ngaji. Memang ada dalilnya? Ya ada. Apa dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Oh iya, gitu singkatnya. Jadi dia beramal tahu dalil. Nah, yang kedua level ini taklid dan ilmu oleh Allah dibagikan rata ke seluruh makhluk yang beriman kepada Allah. Akan tetapi yang sisanya 3 lagi, Pak, yaitu iman iyan, iman hak dan hakikiyah, hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah pilih. Jadi saran kami, Bapak selesai berdoa, selesai sholat maksudnya berdoa, sisipkan doa ini. Doa yang mana? Doa pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, tolong izinkan kami bisa sampai ke derajat iman iyan. Karena kata Imam Nawawi, iman iyan ini tidak Allah bagikan rata, hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah pilih. Memangnya iman iyan itu apa? Iman iyan itu kata Imam Nawawi di kitab tersebut, yaitu imannya seseorang yang tidak pernah lupa kepada Allah meskipun 1 detik. Bayangkan Pak Haji, gak pernah lupa ke Allah meskipun 1 detik. 1 detik pun dia gak pernah lupa kepada Allah. Memangnya contohnya ada? Ya ada tuh. Makanya ada hukum juga. Siapa contohnya? Sahabat terdekat Rasulullah. Siapa namanya? Sayyidina Umar bin Khattab.
Bapak mungkin pernah dengar setan mendengar suara sendalnya saja sudah lari terbirit-birit, Pak. Mendengar suara sendalnya Umar bin Khattab, itu setan sudah lari terbirit-birit. Kenapa? Karena hatinya Umar bin Khattab dipenuhi dengan iman kepada Allah dan tiap detiknya tidak pernah lupa kepada Allah. Jadi setan takut ke Umar bin Khattab. Kalau kita bagaimana, Pak? Kita jalan di tempat gelap, bukan setan yang lari, kita yang lari. Kita yang lari, begitu, Pak. Masya Allah. Bukannya setan yang lari, kita yang lari. Kenapa? Karena level kita belum sampai ke iman itu. Berikutnya ada iman hak. Apa iman hak? Iman hak itu, Bapak Ibu, adalah imannya seseorang yang bisa merasakan kehadiran Allah di hati. Ada contohnya? Ada. Siapa contohnya? Yaitu mertuanya Rasulullah SAW. Siapa mertua beliau? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sahabat suka aneh, Pak, melihat Sayyidina Abu Bakar sholat. Kenapa aneh? Setiap Sayyidina Abu Bakar sholat, pasti wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, badannya gemetar seperti orang ketakutan. Selesai sholat, para sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa setiap kami perhatikan kau akan sholat seperti orang yang ketakutan, orang yang seperti melihat apa gitu yang menakutkan?" Jawaban Abu Bakar Siddiq gimana coba, Pak? "Apakah engkau tahu tadi aku menghadap siapa?" Oh, Bapak. Apakah engkau tahu tadi aku sedang menghadap siapa? Berarti Sayyidina Abu Bakar bisa merasakan kehadiran Allah di hati. Jadi kerasa pas sholatnya, Pak, Allah itu seakan-akan hadir di hatinya dan menatap beliau ketika sholat. Contoh lainnya siapa? Ini apa, menantu Rasulullah siapa? Menantu Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika betisnya ibu tertancap anak panah, apa kata Sayyidina Ali? "Jangan dulu kau cabut, aku akan sholat terlebih dahulu." Ketika sholat, anak panahnya dicabut. Selesai sholat, Sayyidina Ali berkata, "Wahai para sahabat, kenapa kau tidak cabut anak panah di betisku?" Kata para sahabat, "Sudah ya Amirul Mukminin." Oh, Bapak bayangkan, tertusuk anak panah betisnya, dicabut ketika sholat, tidak terasa. Tapi kita bagaimana? Kita bagaimana, Pak? Pak, kita mau boro-boro dicabut anak panah. Sedang sholat, Bapak Ibu hati-hatinya. Ini saya kasih tips nih. Setan itu, Pak, menggoda kita saat sholat melalui 5 cara. Kita harus tahu ini biar bisa menanggulanginya. Apa cara yang pertama? Setan menggoda kita saat sholat, Bapak DKM, melalui pikiran. Melalui apa? Pikiran. Bapak pernah gak gini? Jawab jujur. Ketika sholat, Allahu Akbar, 4 atau 3 ya? Lupa lagi nih teh. Perasaan udah 4 rakaat, tapi belum. Kayaknya masih 3. Pernah gitu, Pak? Pernah lupa rakaat maksudnya teh? Berarti pikiran Bapak dikuasai oleh setan. Lupa rakaat. Coba Bapak, enggak, saya mau fokus sholatnya. Setan menggoda, Pak, pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Setan masuk lewat mata kita. Kata Imam Syafi'i, kalau sholat ingin khusyuk, ingin fokus, maka lihatnya kemana? Ke tempat sujud. Maka setan, Pak, menggoda lewat pintu itu. Harusnya mah kita sholat lewat lihat mana? Lihat tempat sujud.
tapi mata kita digoda, jadi bukan lihat tempat sujud, malah lihat merek sarung orang lain. So, makan sholatnya lihat merek sarung. Waduh, BHS, Atlas, Gajah Duduk, Cap Mangga, Wadimor, sarung istimewa ini, beragam coraknya. Kan ngalian sarung batu. Mata kita fokus, setan menggoda lewat cara yang ketiga, Pak. Cara yang mana? Setan masuk melalui hidung kita, Pak. Serius, Pak. Bapak lagi sholat duha di rumah misalnya. Pas lagi sholat terdengar suara cis, pedak berem, Pak. Aduh, lagi sholat, Masya Allah. Ini ikan peda, ikan asin, nikmat kalau pakai nasi liwet. Nasi liwetnya pakai daun salam, pakai serai, bawang merah, bawang putih, sama roiko. Aduh, beres sholat mau ngeliwet, Allahu Akbar. Hidung kita digoda, Pak. Jadi selama sholat mikirin nasi liwet. Enggak, saya nggak akan kegoda. Setan menggoda, Pak, lewat cara yang keempat. Apa yang digoda, Pak? Yaitu setan menggoda kita lewat jalur telinga. Lewat mana? Jalur telinga, Pak. Bapak dan Ibu Haji qiyamul lail, sholat malam jam 3 pagi, sedang bermunajat kepada Allah di keheningan malam karena kita ada hajat kepada Allah. Ketika sholat, Allahu Akbar, telinga digoda, Pak. Tiba-tiba ada suara kerek. Gimana hati kita, Pak? Waduh, jangan-jangan ini uka-uka penampakan. Mikirin hantu karena dengar suara pintu terbuka. Wah, cek Bapak, enggak, saya enggak akan kegoda. Setan menggunakan jurus terakhir, Pak Haji. Apa jurus itu? Setan menggoda lewat bokong kita. Maksudnya apa? Ketika sholat kita berjuang nahan kentut. Pernah, Pak? Pernah gak Bapak begitu? Padahal sebelum sholat kita gak pengen kentut, tapi kenapa pas sholat jadi pengen kentut? Mau dibatalin sudah rakaat ketiga, mau dilanjutkan sudah tidak tahan, akhirnya sholat sambil fokus mikirin nahan kentut. Itulah cara setan menggoda kita. Gitu. Jadi hati-hatinya di tahun yang baru ini, mudah-mudahan kita bisa mengcover semua godaan itu dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Itu pentingnya. Dan terakhir hakikiyah. Hakikiyah itu apa? Hakikiyah itu kata Imam Nawawi, imannya seseorang yang seperti tenggelam di di tengah-tengah lautan. Tidak ada lagi yang dia ingat kecuali ingin selamat. Mohon maaf, Pak Haji, orang terkaya di metro, di komplek ini yang terkaya, kalau dia lagi tenggelam, yang dia ingat apa? Apakah mobilnya? Apakah uangnya? Apakah rumahnya? Apakah istrinya? Apakah jabatannya? Orang terkaya di metro, dia tenggelam di Pangandaran ke liburan misalnya, dia tenggelam gak bisa berenang, yang dia ingat apa? Lagi tenggelam. Cuman satu, Pak, ingin selamat. Betul tidak? Dia gak ingat mobilnya, dia gak ingat rumahnya, gak ingat depositonya, gak ingat uangnya, gak ingat jabatannya. Yang dia ingat cuma satu, ingin selamat. Nah, eta teh disebutnya teh iman hakikiyah. Siapa contohnya? Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak aja pengen tahu kenapa Rasul kalau diludahin tidak marah? Rasul gantinya pas mau ke masjid diludahin, besoknya diludahin lagi. Marah nggak Rasul? Dilempari batu di Taif, Rasul marah nggak? Marah nggak? Kenapa? Padahal Rasul sama seperti kita, Pak.
punya sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan. Bisa marah, bisa sedih, bisa bahagia, bisa bingung, sama seperti kita. Tapi kenapa Rasul tidak marah? Coba Pak, pas diludahi, pas mau ke masjid diludahi, kenapa nggak marah? Rasul hanya tersenyum. Kenapa coba? Karena yang Rasul lihat bukan yang meludahi, tapi yang Rasul lihat adalah siapa pecinta, siapa yang menciptakan orang ini. Jadi Rasul mah nggak marah. Kenapa? Ya Allah, orang ini bisa meludahiku karena izinmu. Orang ini melakukan perbuatan ini karena kehendakmu. Jadi saya tidak perlu marah karena semua atas kehendakmu. Coba. Bagaimana kalau kasus ini menimpa Pak Haji? Mau ke Fathul Umar, sholat subuh berjamaah, di jalan diludahin, kira-kira kumaha ekspresinya? Kumaha? Langsung telepon, kumpulkan personil, kita bakar rumahnya. Itu orang. Kenapa? Sebab iman kita belum nyampe ke hati dia. Makanya doa sama Allah, ya Rob, tolong izinkan kami bisa sampai ke iman. Iya adalah artinya adalah. Masya Allah. Baik Pak, kita lanjutkan pembahasan kita. Ada kisah Pak dari sahabat Ja'far rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Syekh Abu Layth Samarqandi, sami'tu al-faqih Aba Ja'far, mendengar kami riwayat dari sahabat Abu Ja'far rahimahullah. Yadhkuru bi isnadi, beliau berkata dengan isnadnya, lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh beliau. Anan Nabiyya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, Rasul masuk Pak ke dalam masjid. Begitu ceritanya. Ketika Rasul masuk ke dalam masjid, fara'a majlisaini, Rasul melihat ada dua perkumpulan. Jadi ini Rasul masuk ke Fathul Ummah misalnya, contohnya begitu. Nah di dalam Fathul Ummah teh ada orang yang lagi berkumpul, sebelah sini misalnya begitu saya gambarkan. Yang sebelah lagi, sebelah sini berkumpulnya teh. Itu. Yang sebelah kanan ahaduhuma, apa yang mereka lakukan? Yadhkurunallah, berzikir Pak. Jadi Rasul masuk ke masjid, yang sebelah kanan mah lagi asik berzikir, mengingat Allah. Sedangkan wal akharu, yang satu lagi yata'allamunal fiqha, yang satu lagi mah sedang belajar fikih. Yang kelompok sebelah kiri misalnya begitu kalau digambarkan, dianalogikan. Terus wa yad'unallaha wa yarghubuna ilaihi, yang ini berdoa kepada Allah, terus sangat cinta kepada Allah dan lain sebagainya, kelompok yang zikir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berkata, apa kata Rasul? Kilal majlisaini ala khairin, kata Rasul ke para sahabat yang lain, wahai para sahabat, kedua perkumpulan ini keduanya bagus. Wa ahaduhuma afdalu minal akhar, dan setiap kelompok ini punya kelebihan masing-masing. Nah, pertanyaannya Pak, pas Rasul datang, Rasul milih bergabung dengan yang mana? Apakah Rasul milih bergabung dengan yang sedang asik berzikir? Apakah Rasul bergabung dengan mereka yang belajar? Coba kelompok A. Rasul gabung dengan yang mana? Dengan yang sedang asyik berzikir, berdoa, memuji Allah, atau Rasul bergabung dengan kelompok yang kedua? Ya Pak,
Yang mana? Yang kedua. Ini kelompok B yang di tengah. Rasul bergabung dengan yang mana? Dengan yang sedang asyik berzikir atau dengan yang kelompok kedua? Kedua. Ini kelompok C. Yang kedua. Nah, lanjut hadisnya. Fayad'unallaha fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a manahum wa amma haula'i fayata'allamuna wa yu'allimunal jahil wa innama bu'ithu mu'alliman fa haula'i afdalu thumma jalasa ma'hum. Kata Nabi, kedua kelompok ini bagus. Yang ini asik berzikir, yang ini asik memuji Allah, dan yang satu lagi sibuk sedang belajar fikih. Maka kata Nabi, afdolu thumma jalasa ma'hum. Aku lebih memilih duduk dengan mereka yang sedang belajar fikih. Pertanyaannya, Pak, apakah dua-duanya bagus? Bagus. Tapi yang menarik, kenapa Rasul milih yang tadi? Kan mengingat Allah teh bagus, mengingat Allah teh, dan belajar pun bagus. Nah, kenapa yang Rasul pilih yang sedang belajar? Kelompok A. Kenapa, Pak? Kenapa yang Rasul pilih itu yang tadi yang sedang belajar? Lalu kelompok B. Kenapa, Pak? Karena menuntut ilmu. Kelompok C. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha tahu. Karena Bapak Ibu semua, dampak yang dihasilkan. Kalau zikir, keuntungannya personal, Pak. Dia sendiri. Tapi yang tadi kata Nabi, wa yu'allimunal jahil wa innama bu'ithu mu'alliman. Kenapa Rasul milih yang sedang belajar? Karena orang yang belajar di situ dampaknya luas, Pak. Jadi zikir mah untuk sendiri pahala nate. Tapi kalau belajar mah yaitu untuk khalayak umum. Ingat hadis ini kan, 3 perkara yang tidak akan putus ininya amal nate. Apa yang pertama? Sedekah jariah yang gak akan putus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bapak ngajarin anak baca Fatihah, ibu ngajarin anak surat-surat pendek, bapak ibu di kemudian hari wafat, itu pahalanya tetap ngalir. Tapi kalau zikir, bapak meninggal, udah selesai. Sampai di situ amalnya. Tapi kalau bapak ibu belajar, terus diajarkan, itu yang akan terus mengalir. Makanya mohon izin pada KM dan kepada siapapun, dimanapun saya ceramah, saya selalu bilang begini, usahakan anak kita, mau yang laki-laki mau yang perempuan, dia bisa baca Fatihahnya dari kita. Sisanya oleh guru ngaji, boleh privat, boleh di sekolahnya. Tapi usahakan umul kitab alias surah Fatihah itu bisanya oleh kita. Kenapa? Bapak bayangkan, kalau anak kita sholat sehari semalam berapa kali baca Fatihah? 17 kali, 17 rakaat kan? Belum yang rawatibnya, belum duhanya, belum tahajudnya. Bayangkan oleh bapak dan ibu, berapa pahala yang kita dapatkan dari tilawah Fatihah anak kita. Itu mantapnya. Jadi beramal cerdas atau sebut nanti. Keun ayat nu lain mal Baqarah sampai Anas oleh guru ngajinya, oleh guru privatnya. Tapi usahakan Fatihahnya oleh kita sebagai orang tuanya. Maka nah ini kitanya harus bagus dulu baca Fatihahnya biar tidak salah pas ngajarin anak. Bagaimana caranya? Gampang.
ada Ustadz Nur Hidayat. Oh, betul tidak? Fatul Ummah udah lengkap. Tinggal kitanya mau hadir atau enggak. Sakitu pertanyaan apa? Cucu bapak bisa Fatihahnya oleh kakeknya? Enggak Pak. Bapak suatu saat sudah meninggal, enak di alam kubur, dapat kiriman tuh ilmu manfaat yang kita ajarkan ke cucu kita, yaitu bacaan Fatihah. Tidak percaya? Cobaan sok maot heula. Nyanak HP ka kuburan teh ke WA. Nya cenah pada KM dapat pahala banyak di dalam kubur. Usahakan. Makanya Rasul milih yang mana? Yang tadi, yang sedang berkumpul belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena dampaknya luas. Bisa terus menerus. Gitu eta teh dongeng nanti. Lanjut. Berikutnya ada dari sahabat Sa'id bin Musayyab. Apa kata beliau? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul berkata, afdalul amali ala dhahril ardi. Amal yang paling utama, amal yang paling utama di atas bumi, salah satu ada 3. Ada berapa sana? Ada 3. Yang pertama, tolabul ilmi, mencari ilmu. Pertama. Yang kedua, wal jihadu, yaitu jihad. Yang ketiga, wal kasbu, yaitu menjemput rizki yang halal. Kasab, bekerja. Kenapa? Li'anna qalibal ilmi, kata Nabi, habibullah. Orang yang sedang belajar, contohnya bapak dan ibu, itu punya gelar habibullah, kata Nabi. Apa habibullah? Orang yang paling Allah sukai. Gelarnya. Bapak dan ibu punya gelar itu sekarang, yaitu habibullah, kekasih Allah atau orang yang Allah cintai. Sedangkan orang yang berjihad itu gelarnya apa? Wal ghaziyah waliyullah. Dan orang yang berjihad gelarnya apa? Waliyullah, walinya Allah, kata Nabi. Dan yang ketiga, wal kasbu, orang yang kasab, apa gelarnya? Yaitu shodiqullah, yaitu gelarnya orang yang membenarkan Allah atau orang yang Allah benarkan. Nah, itu gelar bagi mereka yang mencari rezeki halal. Tapi ingat, jihad di sini Bapak Ibu bukan bermakna perang maksudnya. Kalau zaman sekarang jihad itu melawan hawa nafsu. Kalau sekarang mah redaksinya. Kalau dulu mah iya, yang melawan kafir Arabi yang memusuhi Islam. Tapi kalau sekarang mah judulnya apa? Memerangi hawa. Nah, jadi kesimpulannya Rasul pun lebih memilih Pak berkumpul dengan siapa? Dengan orang-orang yang asyik membahas tentang ilmu. Kenapa? Karena dampaknya luas dan terus menerus. Bahkan tidak akan pernah putus meskipun orang tersebut sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 amalan yang paling afdol di atas bumi. Apa tadi yang pertama? Mencari ilmu. Gelarnya apa tadi? Habibullah. Yang kedua yaitu jihad. Apa gelarnya? Waliullah. Yang ketiga adalah kasab, mencari rezeki halal. Apa gelarnya? Yang membenarkan atau shodiqullah, yang membenarkan Allah. Nah, terakhir kesimpulannya tadi, di tahun baru ini 1448 Hijriah, mudah-mudahan iman kita levelnya naik. Ya. Apa tadi yang pertama? Level iman tadi, level iman. Iman taklid. Berikutnya iman
ilmu. Berikutnya iman, iman. Berikutnya iman, hak. Yang terakhir yang paling tinggi, hakikiyah. Apa iman taklid? Beramal nggak tahu dalil. Iman ilmu apa? Pakai dalil gitu gampang. Namanya tinggal dibalikan. Apa iman iyan? Belum ke situ. Apa iman iyan? Tiap detik tidak pernah lupa kepada Allah. Apa iman hak? Bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Apa iman hakikiyah yang paling tinggi? Seperti orang tenggelam di tengah lautan. Jadi di pikirannya apa? Allah, 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 Allah. Siapa contohnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita, Bapak Ibu termasuk kami yang sedang bicara, bisa sampai minimal keiman-iman. Senantiasa ingat Allah dimanapun. Sedang duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, berbaring ingat Allah, pulang dari Fathul Ummah ingat Allah, mau ke Fathul Ummah ingat Allah, sedang senam ingat gerakan kesenaman. Ingat gerakan sedang senam. Hatinya ingat Allah, pikirannya ingat gerakan, atau kudu sesuai dengan instruktur. Ya mau kemana? Ini gerakan sorangan ngaco. Begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, panjang umur, berkah rizkinya, lancar usaha dan ikhtiarnya, soleh-solehah anak dan cucunya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada waktu tuh 10 menit, mangga. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan. Atau sudah cukup karena persiapan musnah? Sudah cukupnya? Tutup dengan doa. Kalau tidak ada, doa saku jagat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kifat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.